Selamat berjumpa kembali di channelnya Andrea Trio. Masih di video tutorial untuk mengelola jurnal versi OJS yang ketiga. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu kalau kemarin sudah sampai author, register, dan juga submit jurnal. Nah, untuk di video kali ini kita akan sebagai pengelola jurnal akan mengelola jurnal yang masuk ataupun kelola submission. Nanti ada peran sebagai jurnal manager untuk penugasan ke section editor. Jurnal manager akan mengecek jurnal apakah ada artikel yang masuk ke jurnal tersebut yang nantinya akan ditugaskan ke section editor. Lalu section editor akan mengelola jurnal yang masuk dengan melihat substansi daripada jurnal apakah sesuai dengan isu yang memang akan diterbitkan di volume tersebut, yang nantinya akan diberikan penugasan dari section editor, yaitu penugasan review ke reviewer. Nah, langsung saja di sini saya buka dua web browser. Yang pertama di sini kemarin di video sebelumnya bahwa sudah ada author yang submit jurnal seperti ini. Terakhir itu ini di sisi author yang sudah melakukan submission jurnal dengan artikel dan sudah menggunakan komen ke editornya seperti ini. Lalu posisi daripada author bisa dilihat di sini bahwa posisi dari jurnal tersebut yang dimasukkan itu masih di statusnya submission. Nah, ini untuk di sisi author. Nah, lalu yang selanjutnya di sini sebagai pengelola jurnal, saya masuk sebagai jurnal manager. Setelah jurnal manager login, nah di sini di bagian menu submission ada beberapa menu, yaitu my query, lalu unsigned, lalu ada juga all active. Nah, sebetulnya untuk mengetahui bahwa artikel yang masuk itu ada di bagian all active. Nah, di sini ada jurnal-jurnal yang sudah masuk di sini. Nah, kebetulan yang tadi saya contohkan autornya yang mengirim artikel adalah Darsanto. Nah, di sini Darsanto ada notifikasi daripada sistem OJS ketiga bahwa untuk artikelnya Darsanto itu di sini belum ada editor yang ditugaskan. Nah, berarti dari jurnal manager ini kita tinggal pilih saja menu assign editor. Nah, di sini dipilih mau section editor yang untuk ditugaskannya. Contohnya di sini saya akan memberikan penugasan kepada section editornya, yaitu Rio Andreat Kristiawan. Nah, lalu setelah itu boleh di sini tambahkan untuk preferred message-nya dipilih, lalu setelah ini kita masukkan tolong berikan, lakukan pengecekan substansi jurnal yang masuk. Untuk selanjutnya dilakukan penugasan ke reviewer. Nah, lalu setelah ini tinggal pilih OK. Nah, berarti jurnal yang ini kita refresh terlebih dahulu, sudah diberikan akses untuk ke section editor, yaitu Rio Andreat. Nah, jadi berarti jurnal yang ini sudah masuk section editornya adalah Rio Andreat, bisa dilihat di sini. Kita cek. Nah, di workflow-nya, nah ini berarti section editornya Rio Andreat. Nah, ini di sisi sebagai jurnal manager. Nah, jurnal manajernya sudah memberikan penugasan kepada section editor untuk melakukan review daripada jurnal substansi jurnalnya sebelum nanti dilakukan penugasan ke reviewer. Nah, oke, kalau sudah di jurnal manager sudah selesai, kita log out dari jurnal manager.
Kalau sampai dengan tahap ini di bagian author itu belum ada perubahan, masih di bagian submission. Oke, sampai dengan saat ini berarti posisi pada author itu belum ada perubahan, yang berarti masih keterangannya adalah submission. Baik, kita lanjutkan kembali. Berarti sekarang saya login sebagai section editornya. Nah, di sini saya akan login sebagai section editor. Nah, di bagian section editor nanti kita lihat di bagian all active. Nah, di sini sudah ada artikelnya punyanya Darsanto dengan judulnya dengan posisinya masih submission. Nah, di sini berarti section editor melakukan pengecekan daripada jurnal yang masuk. Nah, pengecekannya berupa apa? Kesesuaian daripada di sini itu menyesuaikan apakah template-nya sudah sesuai. Nah, berarti di sini melakukan pengecekan template, lalu judul, dan juga minimal 2 itu sama reference. Kalau misalnya referensinya harus mengutip dari artikel-artikelnya jurnal yang kita kelola, seperti itu. Nah, minimal 3 ini sebelum nanti kita serahkan ke section editor untuk sebelum nantinya section editor memberikan penugasan kepada reviewer. Nah, oke. Di sini berarti langkah selanjutnya di bagian section editor, di sini ada submission daripada filenya. Nah, lalu juga ada diskusi, ya, diskusi antara author dengan section editor ataupun jurnal manajernya. Nah, kita lihat di sini ada bahwa mohon direview jurnal saya, semoga dapat diterima dan dipublish. Oke. Ini juga ada. Lalu ini message daripada nuansa informatika, lakukan pengecekan, ini dari jurnal manager, lakukan pengecekan substansi jurnal masuk untuk selanjutnya dilakukan penugasan ke reviewer. Oke, nah berarti di langkah seperti ini kita sebagai section editor yang pertama adalah mendownload terlebih dahulu artikel yang sudah ditugaskan kepada kita sebagai section editor. Download, lalu setelah itu kita buka terlebih dahulu jurnalnya. Kita lakukan tadi 3, minimal adalah template-nya, yang kedua adalah judulnya sudah sesuai dengan scoop ataupun isu daripada volume di jurnal tersebut, yang ketiga adalah referensi. Misalnya adalah referensinya harus mengutip dari jurnal yang kita kelola, minimal 3 jurnal yang dikutip dari yang kita kelola. Nah, oke. Template yang pertama, template, lalu judul dan sebagainya, misalnya gitu ya. Misalnya ini template-nya tidak sesuai ataupun referensinya itu belum sesuai yang kita harapkan, belum ada referensi dari jurnal yang kita kelola. Nah, maka setelah itu kita langsung lakukan yang namanya diskusi, comment to editor. Di sini kita balas add message ini. Terima kasih, jurnal sudah kami cek. Mohon misalnya perbaiki template jurnal dengan template yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini ya. Kita akan membalas ke author, yaitu ke Darsanto, bahwa jurnal tersebut tidak sesuai dengan template. Nah, ini juga bisa kita tambahkan sebagai section editor untuk memberikan kemudahan kepada author bahwa template-nya tidak sesuai. Kita bisa tambahkan file ataupun template daripada jurnal yang kita punya. Nah, lalu setelah itu tinggal klik OK. Nah, setelah ini berarti kita cek sebagai author. Nah, kita refresh terlebih dahulu. Nah, harusnya di sini author akan mendapatkan notifikasi. Nah, ini ya, akan mendapatkan notification. Nah, oke.
Terima kasih ya kan ya. Jurnal sudah kami cek, mohon perbaiki template jurnal dengan template yang sudah kita tentukan. Nah, berarti di sini autor harus melakukan perbaikan ya, melakukan perbaikan jurnalnya, menyesuaikan dengan template yang sudah diberikan ataupun template yang sudah ada dari jurnal tersebut. Nah, ini berarti di sini ada yang namanya diskusi antara autor dengan editor, section editor ya kan ya. Di sini section editor mengecek substansi daripada jurnal ya kan ya, mulai dari judul, lalu template, lalu referensi. Nah, itu tergantung dari jurnal yang dikelola. Mau seperti apa pengecekan daripada jurnal yang masuk untuk nantinya sebelum kita teruskan ke reviewer. Seperti itu ya. Pasti akan ada kriteria tertentu dari masing-masing jurnal. Nah, ini contohnya palingan 3 substansi itu aja sudah cukup untuk mengetahui bahwa jurnal tersebut layak ataupun tidak untuk nantinya direview. Nah, oke, kalau misalnya seperti itu, anggap misalnya author sudah memperbaiki sesuai dengan template. Nah, lalu kita tambahkan lagi pesan. Nah, ini contoh pesan yang berantai ya, pesannya berdasarkan daripada pesan daripada author gitu ya, tanpa ada pesan lagi, tambahan pesan yang lain lagi. Nah, ini misalnya baik sudah kami perbaiki, misalnya sudah kami perbaiki. Berikut jurnal perbaikannya ataupun berikut naskah perbaikannya. Nah, ketika sudah seperti ini, tinggal uploadkan file. Misalnya di sini artikel teks, lalu upload lagi filenya. Misal filenya yang ini. Oke, continue. Review detail. Oke, continue. Lalu complete. Ini di sisi author ya. Nah, berarti sudah ada ini attachment filenya seperti itu, lalu tinggal diklik OK. Nah, berarti di sini sudah mengirimkan pesan kembali kepada section editor untuk perbaikan naskah tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya berarti kita akan login kembali sebagai section editor yang tadi ya. Section editor mengecek hasil daripada perbaikan. Nah, ini ternyata ada perbaikannya. Kita lihat perbaikan daripada naskah tersebut ya. Kita cek kembali ya. Misalnya naskahnya sudah sesuai. Nah, berarti kalau naskahnya sudah sesuai, kita uploadkan ke sini. Kita uploadkan. Ini berarti hasil daripada upload yang tadi dari author yang terbaru ya. Oke, kita masukkan kembali file yang sudah kita download, lalu pilih continue. Ini lalu review detailnya continue juga, lalu kita pilih complete. Nah, seperti ini ya. Berarti tadi kita sudah merefresh sebagai section editor, sudah memperbaiki naskah yang memang sudah diperbaiki oleh author gitu ya, diperbaiki oleh author. Tadi saya membalas komen dari sisi autornya. Nah, oke, baik, berarti sampai dengan saat ini naskah sudah kita replace dengan hasil perbaikan daripada author menyesuaikan dengan template. Nah, langkah selanjutnya berarti kita tinggal melakukan send to review ya. Jadi setelah naskahnya itu sudah sesuai dengan ini, lalu author sudah memperbaiki juga, sudah kita replace juga. Selanjutnya kita tinggal melakukan penugasan kepada review ya, kepada reviewer gitu kan ya. Nah, berarti di sini kita sebagai section editor tinggal memilih, tinggal send to reviewer ya. Nah, ini kita klik send to review, artikelnya yang ini betul, send to review. Nah, lalu di sini di bagian workflow akan pindah ke tab satunya lagi ke review. Nah, di bagian review, nah kita tinggal tambahkan add reviewernya gitu. Nah, reviewernya siapa nih gitu kan ya, untuk jurnal tersebut gitu kan ya. Nah, di sini misalnya ada
Oke, di sini ada beberapa reviewer. Ini adalah list reviewer. Reviewer kita, misalnya kita melakukan reviewernya kepada Bapak Budiman, ya, dari kampus tersebut. Nah, kita tinggal pilih select review. Oke, select reviewernya. Lalu di sini, ya ini berarti pilihannya Pak Budiman sebagai reviewernya. Oke, nah ini. Lalu ini important date untuk pelaksanaan review sekarang misalnya sampai dengan responnya kita kasih waktu misalnya satu minggu misalnya. Sekarang kita tinggal setting saja ini, kita klik misalnya sampai dengan tanggal sekian, 1 minggu. Pelaksanaan reviewnya misalnya 1 minggu juga, ya, misalnya sampai dengan tanggal sekian, ya. Oke, nah ini. Lalu setelah itu kita tinggal pilih review tipe, ya. Lalu juga kita memiliki form review, ya, gitu, ya. Nah, ini berarti review tipenya ada anonymous reviewer dan juga ada open. Nah, ini misalnya kita pilih yang anonymous reviewer, untuk autornya pun kita tidak tampilkan anonymous, gitu kan ya. Nah, lalu review formnya kita, karena sudah punya review form, kita berikan review formnya, lalu add reviewer. Nah, sampai dengan saat ini berarti sudah reviewernya Bapak Budiman. Nah, bagusnya lagi reviewernya itu jangan hanya satu, bisa menambahkan lagi review misalnya 2 sampai dengan 3 reviewer untuk jurnal ataupun naskah manuskrip yang masuk di jurnal kita. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Berarti tadi langkah-langkahnya untuk mengelola submission ataupun jurnal yang masuk ke artikel kita. Manajer melakukan penugasan ke section editor untuk pengecekan daripada substansi jurnal yang sudah masuk. Itu pengecekan template, judul, sama referensinya. Lalu kalau misalnya ada yang kurang, berarti harus diberikan notifikasi kepada author untuk melakukan perbaikan. Nanti author akan melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, berarti kita selanjutnya dari section editor itu memberikan penugasan kepada reviewer. Oke, sampai sini dulu untuk tutorial di jurnal OJS versi yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk pengelolaan jurnal di OJS 3. Sampai jumpa.